Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menghayati kembali perjalanan kehidupan gereja, kehidupan keluarga, seperti kita melihat perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Ada kalanya waktu sulit tanpa harapan atau berharap pada bagian-bagian hidup yang kita banggakan. Satu hal yang selalu pasti dalam ketidakpastian kehidupan, yaitu Bapa kekal yang senantiasa dekat dan menopang. Bersama mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 415 bait pertama dan bait yang ketiga. Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air genang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Di jalan mau kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Bersama mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, Tuhan yang adalah gembala kami yang senantiasa membimbing dan menuntun langkah hidup kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, boleh senantiasa ada di dalam pimpinan dan berkat Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Terlebih perjalanan kehidupan gereja Tuhan GKJ Temanggung pada khususnya. Tuhan Allah yang maha baik, bersama-sama kami akan menghayati kembali akan penyertaan dan berkat Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan gereja Tuhan, keluarga Tuhan yang telah
Tuhan hadirkan di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Temanggung ini khususnya. Tuhan Allah yang Maha Kasih, bersama kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, urapi pula dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 54, bait yang pertama dan bait yang keempat. Tak kita menyerahkan. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil sekeru. Di hati kami Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang, binasa dunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pada persekutuan doa malam hari ini, bersama-sama kita akan menghayati, merenungkan firman Tuhan dengan judul Menghayati Penyertaan Tuhan. Terambil dari bacaan kitab Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai ayat yang ke-23. Dan natsnya nanti terambil dari Matius 22 ayat 21 bagian B. Keluaran 33 ayat 12 sampai 23, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak beritahukan kepadaku siapa akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian, engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau,
supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Ingatlah bahwa bangsa ini umat-Mu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, yakni aku dengan umat-Mu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umat-Mu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perhatikanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihi. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Bagian yang kedua atau nats kita terambil dari Matius 22 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita menghayati penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita ini. Melalui bacaan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, kita baca bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Keluaran pasal 33 ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari pasal sebelumnya, yaitu pasal 32. Keluaran pasal 32 di sana kalau kita membaca menceritakan tentang pemberontakan bangsa Israel dengan cara menyembah patung lembu emas. Keluaran 32 ayat yang pertama menceritakan bagaimana mereka mendesak Harun untuk membuat kepada mereka Allah yang akan memimpin mereka. Mereka mendesak Harun karena tidak tahu bagaimana kabarnya Musa yang pada saat itu sedang di atas gunung Sinai. Jangan-jangan Musa sudah mati di gunung Sinai.
patung yang dibentuk adalah patung lembu emas. Bentuk patung ini mungkin seperti Apis, yaitu dewa orang Mesir yang berbentuk lembu. Atau bisa juga salah satu dewa yang disembah orang Kanaan. Nah, menanggapi pelanggaran ini, Musa datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan. Tuhan berkenan mengampuni mereka. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk kemudian memimpin mereka menuju ke tanah perjanjian. Namun Tuhan juga menyatakan keadilannya. Tuhan akan membalaskan dosa mereka. Keluaran 32 ayat 28 menyatakan bahwa ada kira-kira 3.000 orang tewas pada hari itu. Nah, pada pasal 33 di sana berisi dialog. Dialog antara Musa dengan Tuhan dalam rangka permohonan pengampunan dan permohonan penyertaan Tuhan dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Di ayat yang pertama, pasal 33 menunjukkan ketetapan Tuhan tentang tanah perjanjian. Tuhan akan tetap setia memimpin bangsa yang mungkin akan penuh dengan pemberontakan. Allah yang dahulu memanggil, Allah yang memulai dan akan terus berprakarsa tetap menyertai umatnya. Walaupun umatnya sering menjadi umat yang tegar tengkuk. Namun masalah belumlah selesai. Karena penyertaan Tuhan hanya akan dilakukan oleh malaikat dan bukan Tuhan Allah sendiri. Nah, Musa menyatakan kegelisahannya. Apalah artinya tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, tetapi tanpa Tuhan beserta mereka. Musa tetap memohon kepada Tuhan supaya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Jelas tidak mungkin berhadap muka karena kekudusan Tuhan akan membinasakan manusia. Nah, di dalam Keluaran 33 ayat 21 sampai 23 di sana merupakan cara Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan itu yang tanpa membawa kebinasaan. Hal ini mengandung makna bahwa Allah berupaya untuk tetap menyertai umatnya. Melalui firman Tuhan ini marilah kita mengimani saudara-saudara bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Termasuk perjalanan kehidupan gereja kita yang sebentar lagi bersama-sama kita rayakan, kita peringati di hari ulang tahunnya yang ke-84. Bersama-sama kita menghayati keluarga kita sebagai keluarga Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam setiap gereja, dalam setiap keluarga, tidak mungkin semuanya itu dapat berjalan dengan indah dan mudah terus-menerus. Banyak hal bisa terjadi di dalam perjalanan kehidupan itu. Ada kalanya sukacita yang tak terkira. Ada kalanya penderitaan tak tertanggungkan. Atau juga kesalahan yang nampaknya tak terampuni. Semua itu adalah warna.
Semua itu adalah rupa perjalanan kehidupan gereja kita, kehidupan keluarga kita. Dan menjadi penting untuk bisa menghayati bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita di dalam keadaan apapun. Yakinlah bahwa Tuhan yang memulai dan Tuhanlah yang memberkati gereja kita, keluarga kita, akan terus dan tetap setia menyertai kehidupan gereja kita, kehidupan keluarga kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin pernah melihat ada sebuah video pendek tentang seorang atlet pelari yang bernama Derek. Ketika mengikuti lomba di Olimpiade tahun 1992, di mana ketika ia lari kemudian mengalami cedera dan jatuh. Di dalam video itu dinampakkan ketika ia mulai bangkit, ia mulai berlari kembali meskipun harus terseok-seok pelan. Namun hanya satu hal yang dia inginkan, bahwa dia harus menyelesaikan perlombaan itu. Datanglah seorang yang kemudian menghampiri dan menopangnya sampai Derek ini memasuki garis finish, dan dialah ayah Derek itu. Saudara-saudara, ayah di dunia saja bisa seperti itu. Tentulah Bapa Surgawi akan melakukan hal yang jauh lebih dari itu. Marilah kita menaruh percaya bahwa seperti apapun keadaan gereja kita, keadaan keluarga kita, keadaan hidup kita, Tuhan menopang. Tuhan menyertai kita dalam perjalanan gereja kita, dalam perjalanan keluarga kita. Teruslah bersemangat di dalam kita menghidupi gereja kita, di dalam kita menghidupi keluarga kita. Hal lain yang dapat kita pelajari, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan firman Tuhan ini adalah kehidupan yang meninggalkan berhala. Meninggalkan berhala itu berarti menempatkan Tuhan sebagai yang utama di dalam kehidupan kita ini. Berkaitan dengan meninggalkan berhala, kita perlu mencermati bagaimana perilaku kehidupan kita sekarang ini. Misalnya, apakah teknologi ketika gadget yang kita gunakan telah membawa kita pada perilaku kehidupan yang tidak benar? Apakah kita merasa bahwa tanpa gadget yang terbaru, yang tercanggih, kemudian membuat kita merasa tidak berarti dalam kehidupan kita ini? Apakah kita merasa tidak punya harga diri karena gadget kita yang kita pakai ternyata lebih murah daripada milik orang lain? Saudara-saudara, berhala itu juga bisa terjadi dengan perilaku yang membuat kehidupan kita lebih asik dengan gadget daripada relasi antar personal di dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat. Bisa menjadi berhala. Dalam hal ini kita bisa belajar. Belajar dari Tuhan Yesus yang merespon pertanyaan orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian saat itu. Jika Yesus menjawab bahwa orang-orang tidak perlu membayar pajak
para pemimpin Yahudi dapat menuduhnya bahwa Tuhan Yesus tidak setia kepada pemerintahan Roma. Orang-orang Farisi sangat tidak suka dengan penjajahan Roma. Pembayaran pajak merupakan tanda ketertundukan dan pengakuan kekuasaan orang kafir. Terlebih lagi, pembayaran pajak yang menggunakan uang dengan gambar sang kaisar, yang berarti simbol pengakuan bahwa kaisar adalah Tuhan. Sedangkan di sisi lain, orang-orang Herodian yang mendukung keluarga Herodes menjadi raja. Memang secara politis Herodes membutuhkan restu dari Kaisar Roma untuk tetap melangsungkan kedudukannya. Nah, Matius 22 ayat 21 menunjukkan bagaimana jawaban Tuhan Yesus. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan Yesus menjawab supaya mereka memberikan apa yang menjadi milik kaisar dan memberikan apa yang menjadi milik Tuhan. Koin yang bergambar kaisar adalah milik kaisar. Sedangkan diri kita, manusia, adalah koinnya Tuhan. Manusia adalah gambar Tuhan. Oleh karena itu, berikanlah hidup kita ini kepada Tuhan sang pemilik itu. Marilah kita memberikan apa yang menjadi milik kaisar dan apa yang menjadi milik Tuhan. Kata milik ini mengandung juga akan hak yang harus diberikan kepada pemilik hak tersebut. Dari dasar jawaban Tuhan Yesus ini, bersama-sama mari kita sejenak menghayati bahwa kita harus memberikan apa yang menjadi hak orang lain di dalam kehidupan kita. Kita adalah manusia, maka sebenarnya Allah mempunyai hak dalam kehidupan kita. Kita harus melakukan hal-hal yang harus kita lakukan kepada Allah. Kalau saya seorang suami, maka istri saya mempunyai hak atas hidup saya sebagai suaminya. Saya harus melakukan hal-hal yang seharusnya saya lakukan sebagai suami yang baik. Demikian pula sebaliknya. Karena memang istri mempunyai hak menerima hal-hal tersebut. Demikian pula suami mempunyai hak untuk mendapatkan apa dari istrinya. Kalau saya seorang anak, maka orang tua saya mempunyai hak atas hidup saya sebagai anaknya. Saya harus melakukan hal-hal yang seharusnya saya lakukan sebagai anak yang baik kepada orang tua saya. Karena memang orang tua mereka mempunyai hak untuk menerima hal-hal itu. Dan tentu kita bisa menambahkan hal-hal lain lagi sesuai dengan peran kita. Baik itu di dalam kehidupan bersama kita di gereja, kehidupan bersama kita di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita merenungkan 3 hal dalam kehidupan kita sekarang ini. Yang pertama, tetaplah semangat untuk menghidupi gereja kita, untuk menghidupi keluarga kita, apapun keadaannya. Yakinlah
bahwa Tuhan senantiasa menyertai gereja kita. Tuhan senantiasa menyertai keluarga kita. Yang kedua, marilah kita meninggalkan hal-hal yang bisa menjadi berhala di dalam kehidupan kita ini. Dan yang ketiga, marilah kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan kepada orang-orang yang mempunyai hak atas kehidupan kita. Dan sebagai koin Allah, marilah kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh sejenak untuk kita merenungkan firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama mari kita mengaturkan persembahan kita sebagai ucapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita mengaturkan persembahan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 369, bait yang pertama dan bait yang keempat, Yesus segala-galanya. 369, maaf. Ya Yesus, ku berjanji. Oh maaf, ya. Ya Yesus, ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji padamu, ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Bait yang kedua, dekaplah aku Tuhan. Dekaplah aku Tuhan, dirimu dunia penuh kilauan hampa dan suara godanya, di dalam dan di luar si jahat mendesak, perisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Bersama mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas sapaan firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami melalui persekutuan doa malam hari ini. Tuhan Allah yang maha baik, kebaikan Tuhan senantiasa menyertai di sepanjang perjalanan kehidupan gereja Tuhan GKJ Temanggung ini khususnya. Demikian pula kehidupan keluarga kami yang adalah keluarga Allah, milik Allah. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk terus dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami,
untuk kami persembahkan kepada Tuhan Sang Pemimpin hidup kami. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur. Tuhan berkenan menyertai sepanjang perjalanan kehidupan gereja Tuhan di GKJ Temanggung ini khususnya. 84 tahun lamanya Tuhan berkenan menuntun kami, meskipun harus jatuh bangun, tetapi satu hal yang kami yakini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Demikian pula Tuhan berkenan menyertai, memberkati perjalanan kehidupan keluarga kami. Meskipun suka, duka, silih berganti ada di dalam kehidupan keluarga kami, namun demikian Tuhan tetap menjagai kami. Tuhan tetap menopang dan memampukan kami mengatasi setiap keadaan yang kami hadapi. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami mohon berkat Tuhan di dalam kami melanjutkan aktivitas kehidupan bersama kami di gereja milik Tuhan, dalam keluarga kami masing-masing. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukan kami untuk terus dapat mengabdikan kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan, agar dengan demikian semakin banyak orang yang akan merasakan kesejahteraan, damai sejahtera melalui kehidupan kami, yang itu semua untuk nama Tuhan saja. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami mohon berkat Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara yang kami cintai. Tuhan terus berkarya melalui para pemimpin bangsa kami. Tuhan berkenan untuk terus menghadirkan damai sejahtera, ketentraman di dalam kehidupan kami bersama. Begitu banyak persoalan yang harus dihadapi. Pandemi COVID-19 belum selesai. Disusul dengan bencana alam, tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Tuhan Allah yang Maha Baik, tolonglah. Berkatilah bangsa dan negara yang kami cintai ini. Tolonglah saudara-saudara kami yang sekarang ini ada di dalam penderitaan karena bencana alam yang sedang dirasakan, dihadapi. Berikan kekuatan dan terus semangat di dalam kehidupannya, agar tetap berharap kepada kuasa Tuhan yang akan senantiasa menopang dan memberkatinya. Tuhan Allah yang Maha Baik, bersama pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah, sucikanlah persembahan kami, sehingga itu semua boleh kami pakai sebagai sarana untuk melakukan segala aktivitas, kegiatan-kegiatan, dan karya pelayanan kami, baik di gereja milik Tuhan ini maupun di tengah-tengah masyarakat. Tuhan Allah yang Maha Baik, demikian kami akan mengakhiri persekutuan kami pada saat ini. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama mari kita akhiri dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 408, bait yang pertama dan bait yang kedua. Di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh.
suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedang, dari cadas di depanku datang air yang sedang. Kasih Tuhan Allah Bapa kita menguatkan kehidupan saudara. Anugerah Tuhan Yesus Kristus mencukupkan kebutuhan saudara. Persekutuan dengan Roh Kudus memampukan saudara untuk bersaksi. Amin.